Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Muhammad Prim. Kali ini saya akan melanjutkan materi pada sesi sebelumnya terkait dengan memahami gaya selingkung penerbitan yang kedua. Materi ini adalah bagian dari kuliah pengantar ilmu penerbitan untuk mahasiswa semester 1 program studi penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Sengaja saya menyampaikan materi yang unik ini kepada publik untuk sama-sama belajar terkait dengan penerapan gaya selingkung atau house style di dalam suatu lembaga, khususnya lembaga penerbitan. Struktur materi pada pertemuan kali ini kita ya, hanya satu saja, yaitu penyuntingan ketatasasan atau konsistensi penerapan gaya selingkung. Nah, mari kita mulai dengan penyuntingan ketatasasan. Jadi di dalam dunia penyuntingan naskah itu dikenal 7 aspek yang disunting. Nih kalau mahasiswa penerbitan atau para editor profesional biasanya sudah memahami 7 aspek yang disunting itu diantaranya adalah 7-nya ya, dan diantaranya mencakup pertama penyuntingan keterbacaan atau kejelahan, yang kedua penyuntingan ketaat asasan, ketiga penyuntingan kebahasaan, keempat penyuntingan kejelasan gaya, kelima penyuntingan ketelitian data dan fakta, keenam penyuntingan kelegalan atau kepatutan, dan terakhir kelima adalah penyuntingan ketepatan perincian produksi. Nah, kita akan fokus pada satu penyuntingan saja, yaitu penyuntingan aspek ketaatasasan. Karena ini ada hubungannya dengan gaya selingkuh atau house style. Nah, rekan-rekan, jadi yang disunting dari ketatasasan itu boleh saya sebut ada 5. Jadi editor wajib menjaga yang namanya standar dan kaidah penulisan. Ini nanti akan saya jelaskan. Standar dan kaidah anatomi buku atau media, standar dan kaidah tata bahasa, standar dan kaidah gambar, kemudian standar dan kaidah desain. Ya. Baik, kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan standar dan kaidah penulisan. Anda tahu bahwa naskah itu terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Terutama di dalam buku itu jelas sekali ya. Ada yang disebut prelims, kemudian text method, dan postlim atau end method. Di sini ada standarnya yang sudah disusun oleh acuan primer. Ya, bahwa di bagian awal itu dimulai dengan misalnya halaman half title. Half title ini wajib atau tidak opsional, ada full title, kemudian ada halaman imprint, keterangan penerbitan atau copyright notice ya. Ada dedication, halaman persembahan, kemudian ada halaman kata pengantar forward. Nah, itu semua sudah diatur ya. Bagaimana penulisannya, bagaimana susunannya. Jadi di dalam gaya selingkung sudah diatur, maka kita lihat kalau ada susunan yang keliru ya kita sesuaikan dengan konsistensi gaya yang diberlakukan oleh penerbit. Jadi jangan mengikuti yang ada dilakukan oleh penulis. Walaupun misalnya penulis tidak setuju ya, kalau dia tidak setuju berarti tidak mau mengikuti gaya konsisten dari penerbit dong gitu. Jadi dia nggak boleh menerbitkan dengan gayanya sendiri. Begitu juga penulisan bagian isi, ini ada bab, ya, judul bab, ada subbab dan sub-subbab. Itu semua diatur di dalam standar dan kaidah penulisan. Misalnya jika ada sub-subbab, misalnya katakan bab B gitu ya, subbab B. Subbab B titik penyuntingan mekanis. Tiba-tiba langsung satu titik, itu langsung sub-subbab. Itu standar penulisan. Bolehkah kita langsung ke subbab atau ada paragraf awal dulu, baru masuk ke sub-subbab. Nah, itu contoh penulisan bagian isi. Penulisan bagian akhir itu ada yang namanya lampiran, glosarium, daftar pustaka indeks atau tentang penulis. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa di bagian akhir itu ada yang sifatnya opsional, boleh ada, boleh enggak. Tapi ada juga yang wajib. Contoh kasus glosarium. Glosarium itu sebenarnya opsional, daftar istilah. Namun di dalam buku ajar atau buku pelajaran dia menjadi
wajib lah gitu ya, kalau dalam Islam itu sunat muakkad gitu ya. Opsional tapi diutamakan, bagus gitu kalau ada gitu. Nah itu contoh dari eh, standar kaidah di dalam bagian akhir. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Glosarium itu tentu berbeda dengan indeks. Ada tata caranya, ada tata tulisnya. Itulah yang dilihat oleh editor. Oh, ini keliru nyusun glosariumnya. Ini nggak sesuai nih. Atau nyusun indeksnya nggak sesuai dengan tata tulis yang kita terapkan. Maka editor memperbaiki atau mengembalikannya kepada penulis. Dan terakhir penulisan bagian cover. Ya, cover itu kan ada nama penulis, ada judul, ada subjudul, ada nama penerbit, logo penerbit juga. Di baliknya ada yang namanya blog, wara, ada testimoni juga, ada kadang-kadang tentang penulis yang ringkas. Itu juga harus distandarkan. Ya. Contoh konvensi atau konsensus dalam pencantuman gelar akademis di cover buku. Itu kan sebenarnya nggak boleh mencantumkan gelar. Tapi ada saja penerbit yang mencantumkan karena alasan marketing. Nah ini juga harus disepakati oleh penerbit tersebut. Selanjutnya standar dan kaidah anatomi buku. Tadi juga sudah saya singgung sedikit bahwa memang ada bagian yang wajib, ada yang bagian tambahan. Bagian yang wajib mutlak harus ada. Bagian tambahan ada pertimbangan perlu atau tidak. Contoh nih halaman persembahan itu sebenarnya dikatakan tidak perlu, boleh juga ya. Dedikasi saya mempersembahkan buku ini pada. Bagi penerbit tidak perlu, bagi penulis perlu. Jadi penerbit tidak boleh menolak apabila penulis mengadakan halaman persembahan, karena itu hak dia gitu ya. Nah, itu bagian tambahan. Kemudian ada bagian non-teks. Bagian non-teks ini bagian yang bukan teks. Itu yang kita sebut gambar. Gambar itu dapat terdiri atas foto, ilustrasi garis atau ilustrasi tangan, kemudian diagram, peta, dena, infografik, dan sebagainya. Itu kita kategorikan sebagai bagian non-teks. Dan ini harus disesuaikan dengan standar dan kaidah anatomi buku. Nah, kemudian apalagi yang disesuaikan, yang dikonsistenkan itu adalah standar dan kaidah tata bahasa. Nah, di sini kita dapat mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh badan resmi yaitu Badan Bahasa. Saya membagi 4 saja, walaupun mungkin rekan-rekan dapat membagi lebih dari 4 misalnya. Yang pertama diksi, jadi aturan bagaimana memilih kata, istilah-istilah khusus gitu ya. Nah ini adalah diksi. Kita sampaikan juga contoh-contoh pilihan adalah, bedanya adalah, ialah, merupakan itu apa. Bedanya dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya itu apa penggunaannya. Itu termasuk lingkup diksi. Dan ada lingkup ejaan. Ini termasuk huruf kapital, tanda baca, ya, penggunaan bentuk terikat, ya, serba ada itu disatukan atau dipisah, seperti itu ya. Kemudian pemenggalan kata itu ada di ejaan. Dan ejaan ini mungkin yang paling banyak. Saya juga membagi terhadap kata bentukan, kata beribuhan. Masih ada yang bingung menggunakan memperhatikan atau memerhatikan. Nah, itu ditegaskan di dalam buku pedoman gaya selingkuh. Dan terakhir adalah kalimat dan paragraf. Nah, di sini boleh saja kita memisahkan antara kalimat dan paragraf, memang berbeda gitu. Tapi di dalam konteks ini saya satukan, ini kaitannya dengan kalimat efektif dan paragraf yang efektif. Di paragraf kita mengenal ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada paragraf narasi, ya, naratif, ya. Ada paragraf induktif, deduktif, kemudian ada paragraf campuran, ada paragraf interaktif. Paragraf yang letak kalimat utamanya di awal deduktif, yang di akhir induktif, di awal dan di akhir campuran. Paragraf yang letak kalimat utamanya ada di tengah itu interaktif. Ini mungkin jarang ya. Dan terakhir paragraf yang semuanya adalah kalimat utama di paragraf naratif. Berdasarkan cara penyampaiannya, maka kita mengenal ada yang namanya paragraf narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Nah ini kan harus dikonsistenkan dalam arti jangan sampai penulis menulis ya dalam arti sekehendak hati tapi ternyata tidak terlihat konsisten gitu. Nah, editor membantu penulis untuk membuat sesuatu yang tidak konsisten menjadi konsisten.
Selanjutnya kita lihat ada yang namanya standar dan kaidah gambar. Tadi sudah saya sampaikan, gambar itu dapat berupa ilustrasi, foto, tabel, grafik atau diagram, dan denah peta itu termasuk ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Nah itu ada standar, misalnya standar resolusinya berapa, gitu nggak boleh pecah gambar itu. Kemudian apakah gambar itu memiliki bagian-bagian seperti di foto itu ada yang namanya judul, ada yang namanya caption, keterangan gambar, atau caption saja cukup tidak pakai judul. Kemudian ada sumber. Nah, bagaimana cara menuliskan sumber, bagaimana cara menuliskan keterangan gambar, itu harus ada standarnya. Kalau terlihat penulis tidak standar, ya kita standarkan. Ya, kita bantu standarkan. Contoh nih, tabel itu judulnya harus di atas, tidak boleh di bawah. Tapi kalau foto, gambar, ilustrasi, dia boleh judulnya di bawah atau di atas. Jadi opsional. Ini sudah merupakan konsensus. Jadi silakan nanti dipelajari kembali ya. Kemudian ada standar dan kaidah desain. Ya, kita melihat buku contohnya atau publikasi lain itu ada dua bagian besar itu cover dan halaman gitu ya. Nah, cover kita lihat tadi standarnya bagaimana. Isi juga sama gitu ya. Elemen desain itu apa? Elemen desain itu warna, garis, ornamen. Perlu nggak kita gunakan? Ya, contoh nih, kalau di dalam standar dan kaidah desain ini penggunaan font. Font itu ada keluarganya kan. Sans serif, serif, dekoratif. Ada kemudian subtipenya itu adalah Times New Roman dari keluarga serif. Ada Arial dari keluarga sans serif. Ada Mistral misalnya dari keluarga dekoratif. Itu kita harus paham. Kemudian ada jenisnya. Jenisnya itu ada bold, ada condense, ya, ada italic, dan ada ukurannya dalam bentuk poin. Ini artinya editor atau desainer tentu ya, editor harus paham dengan desain komunikasi visual agar dia dapat mengedit konsistensi. Oh ini kok ada font yang berubah, matanya harus tajam. Oh, mungkin itu perkara teknis atau si desainer lupa gitu membuat style yang khusus untuk font itu misalnya. Jadi font itu tidak boleh berubah kan, konsisten gitu menggunakan satu font. Baik. Selanjutnya ini maknanya ya berarti ketaatasasan itu menunjukkan kekukuhan menerapkan konvensi dan kekukuhan menerapkan konvensi itu menunjukkan profesionalitas kita. Jadi semua ada standarnya. Maka profesi editor, penulis itu disebut profesi karena dia punya standar, punya acuan, ya, punya kaidah untuk melaksanakannya. Saya akan memberikan contoh beberapa juga buku-buku yang dapat membantu kita ya, dalam melakukan penyuntingan konsistensi ini. Ya pernah terbit, mungkin Anda dapat mencarinya di marketplace atau di lokal pasar. Itu buku yang diterbitkan oleh Grasindo, judulnya Buku Pintar Penerbitan Buku. Ini contoh baik ya, penerbit Grasindo menyebarkan acuan gaya selingkuhnya ke publik dengan tajuk Buku Pintar ini. Ya, dulu yang merintis penyusunannya itu Pak Frans Parera, beliau juga dosen senior di Politeknik Negeri Media Kreatif. Sini ada aturan-aturan umum ya, common atau sederhana yang diterapkan di dalam sebuah penerbitan. Kalau di media itu ada buku pintar wartawan Kompas nih yang disusun oleh Mas Joni Ervan sebagai tim bahasa Kompas. Ini memuat aturan-aturan kebahasan di Kompas. Ini buku juga sangat membantu ya di selingkuh Kompas sehingga wartawan-wartawan itu tidak perlu bertanya lagi tapi dapat mengacu langsung. Anda juga dapat mencari sebuah buku lawas tapi masih relevan untuk sekarang, buku yang ditulis oleh Prof. Min Arifai, yaitu tentang pegangan gaya penulisan, penyuntingan, dan penerbitan. Ini untuk karya ilmiah di Indonesia. Ini diterbitkan oleh UGM Press dan sangat membantu buku ini untuk menjawab beberapa persoalan terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Jadi rekan-rekan, kalau ada pertanyaan, Anda ingin membuat buku gaya selingkuh seperti apa? Nah, tadi di dalam sesi 1 saya sudah menyampaikan bahwa sebagai editor Anda harus mengambil peran dalam penyusunan atau pembaruan buku gaya selingkuh ini. Jadi Anda berpeluang menjadi peletak dasar fondasi gaya selingkuh di organisasi tempat Anda
Kalau belum ada, jadi kalau belum ada, idekan. Ini perlu nih kita bikin. Sederhana itu tidak apa-apa. Katakanlah yang sederhana itu hanya 12 halaman dimulai. Tapi nanti ada pembaruan-pembaruan, nah itu menjadi fondasi yang Anda buat akan sangat berguna untuk jangka panjang. Di sesi satu saya sudah menyampaikan beberapa lembaga yang saya bantu untuk menyusun buku garis lingkungan. Jadi dari sekarang, tipsnya saya untuk Anda memahami garis lingkungan ini, mulai mempelajari, artinya memiliki atau mengunduh acuan primer yang ada di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Ya, termasuk acuan-acuan sekunder ya, dalam bahasa Indonesia. Acuan primer itu yang tadi saya sebutkan ada MLE, EPA, CICEGO. Acuan sekunder itu seperti yang punyanya LIPI Press, IAARD Press atau LPB Balit Bankes. Anda boleh unduh secara gratis itu. Nah, tentukanlah bagian atau bab yang akan Anda masukkan ke dalam pedoman atau buku gaya selingkuh. Jadi kelompokkan permasalahan penulisan dan penyuntingan pada bagian atau bab yang relevan. Sekali lagi saya menyebutkan ada dua aktivitas di dalam penerbitan, yaitu pemerolehan naskah dan penerbitan. Ini kalau dalam undang-undang ya. Yang dimaksud pemerolehan naskah itu ada penulisan, penerjemahan, dan penyaduran. Yang dimaksud dengan penerbitan itu ada pengeditan, penyuntingan, ada pengilustrasian, dan pendesainan. Jadi kita boleh membagi berdasarkan regulasi. Ada dua aktivitas nih, aktivitas kunci, dan ini memerlukan standar kaidah untuk pelaksanaan. Demikian rekan-rekan materi untuk kuliah kali ini, singkat saja sesi kedua dari memahami gaya selingkuh penerbitan. Terima kasih, selamat menyusun gaya selingkuh. Semoga Anda semua tercerahkan dan mendapatkan manfaat dari kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.